Halo guys, selamat datang di my YouTube channel Raihan Imita. Oke guys, setelah sekian lama aku nggak bikin konten di YouTube channel aku, mungkin sekitar 1 tahun lebih ya guys. Dan itu pun konten terakhir aku itu reaction Blackpink, Pink Venom yang kalau nggak salah. Dan kali ini aku comeback kembali ya dengan segala rencana aku ke depannya bagaimana konten aku kali ini, dan semoga dan berharap aku bisa konten terus dan bisa menghasilkan suatu video yang lebih baik dan lebih bagus lagi guys. Dan di video kali ini aku bakal mengetes kepribadian aku guys, yang mana akhir ini ya guys aku menemukan suatu boy group ya guys, yang mana itu Rookie boy group ya, dari salah satu agensi ternama yaitu SM Entertainment ya guys. Mungkin dari kalian banyak yang sudah tahu boy group apa itu, ya Rise ya guys. Nah jadi di Rise ini mereka ada konten di YouTube channel mereka ya guys. Jadi bisa dikatakan aku sebagai fans baru mereka ya guys, sebagai Bryce ya. Jadi Bryce itu adalah nama fandom mereka dari Rise. Dan di video konten mereka itu ada salah satu episode yang mana mereka mencari tahu MBTI ya guys. Jadi mereka ini sudah tahu MBTI mereka apa, tapi ada satu member ya guys yang tidak mengetahui MBTI dia. Jadi dari ke-6 member itu membantu satu member itu untuk mencari MBTI itu. Nah saat aku menonton video itu ya, mungkin aku nggak bikin reaction waktu itu ya, jadi aku langsung tonton aja kemarin. Saat aku menonton itu aku merasa aku pengen mencari tahu juga MBTI aku itu apa, karena dari segi pribadi aku sendiri ya bisa dikatakan MBTI aku introvert ya, I nggak bentuk I. Mungkin dari kalian belum main tahu MBTI itu apa, dan bisa kalian cari sendiri di internet itu apa itu MBTI, dan banyak jenisnya guys. Kalau nggak salah ada 16 MBTI ya. Nah dari pribadi aku sendiri sih aku introvert ya, karena aku orangnya lebih cenderung menyendiri daripada berbau sama orang lain ya. Tapi kalau berbau sama orang yang mungkin sudah aku kenal, mungkin aku nggak se-introvert kayak gitu ya. Jadi di sini biar aku lebih jelasnya lagi kepribadian aku itu kayak gimana. Jadi aku mencari tes MBTI secara online di internet ya. Dan di sini ada banyak beberapa ya guys. Jadi aku bakal memilih 3 dari website saja. Kenapa? Karena kalau hanya satu website mungkin nggak terlalu nggak tahu benar atau salah MBTI itu apakah memang yang ini atau yang itu ya guys. Jadi aku lebih memilih 3, dan juga daripada aku lebih dari 3 nanti takutnya video aku bakal bosan ditonton sama kalian ya. Jadi aku bakal memilih 3 website saja, yang mana ada website dari 16 personalities, lalu ada website dari 1%, dan juga website dari psikologila.id ya. Oke guys, jadi sebelum kalian nonton video ini jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian untuk nonton video aku, dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mengetahui bahwa aku mau video terbaru aku. Mungkin di sini aku bakal bikin beberapa part, mungkin 2 atau 3 part ya guys. Jadi biar satu video itu nggak terlalu lama, jadi aku bikin beberapa part ya guys. Oke, di website pertama itu aku bakal mulai dari website 16 personality ya guys. Mungkin bakal banyak ini pertanyaannya, dan juga ini sudah aku tampilkan ya pertanyaan-pertanyaan gimana. Mungkin kalian bakal ingin mencari tahu juga MBTI kalian itu seperti apa. Jadi kita bahas bareng-bareng ya guys. Oke, pertanyaan pertama, Anda rutin mendapatkan teman baru. Dan di sini ada 7 lingkaran ya guys. Ada 3 hijau dan 3 ungu, dan satunya tengah itu abu-abu.
Dan dalam opini aku sendiri, ini yang tengah ini kayaknya netral ya guys. Dan juga ini lingkaran ini ada yang beda ukuran, ada yang kecil, sedang, dan besar ya guys. Jadi mungkin biasa dikatakan kita banyak pilihan ya guys. Oke, pertanyaan pertama, Anda rutin mendapatkan teman baru? Rutin sih nggak rutin ya guys. Untuk jawaban aku di soal pertama ini tidak setuju, tapi di sini aku memilihnya dalam hal yang rendah. Tapi bukan berarti aku tidak setuju banget, aku tidak rutin mencari teman baru. Tapi ya sesekali ya guys. Jadi aku lebih memilih yang tidak setuju, tapi dalam lingkaran yang kecil. Mungkin di sini aku bakal singkat aja ya guys. Mungkin yang kecil ini bisa katakan easy, yang sedang ini medium, dan yang besar ini sangat setuju ya guys. Jadi sangat setuju, tidak terlalu setuju, sangat setuju, biasa saja, dan sangat tidak terlalu ya guys. Oke, yang kedua, Anda menghabiskan banyak waktu luang untuk menjelajahi berbagai topik acak yang menarik minat Anda. Anda menghabiskan banyak waktu luang. Iya sih, untuk menjelajahi beberapa topik acak sih enggak ya. Malah aku lebih fokus waktu luang aku dengan beberapa hal, tapi enggak acara acak guys. Jadi tidak setuju dalam hal tidak terlalu ya guys. Saat melihat orang menangis, Anda merasa ingin menangis juga. Tergantung ya guys dari cerita dia yang kayak gimana. Tapi misalkan, tapi sih dari pribadi aku sendiri ya, jika orang lain menangis itu aku hanya merasa kasihan dan menenangkan dia ya guys, biar tidak menangis lagi. So tidak setuju juga, tapi yang ini aja ya guys, yang dalam ukuran tidak terlalu. Anda sering menyiapkan rencana cadangan untuk rencana cadangan Anda? Enggak sih. Rencana cadangan aku paling satu, tapi enggak harus menyiapkannya. Tidak setuju, tapi dalam konteks biasa saja, tidak setujunya. Anda biasanya tetap tenang sekalipun sedang dalam banyak tekanan. Gimana ya? Anda biasanya tetap tenang? Enggak sih. Kalau aku banyak tekanan atau banyak pikiran, itu pun nggak bakal tenang bagi aku. Jadi aku bakal milih tidak setuju banget ya, lingkaran besar. Sangat menghadiri kegiatan sosial, Anda jarang memperkenalkan diri ke orang baru, lebih banyak berbicara dengan orang yang sudah Anda kenal. Setuju, tapi enggak kenal juga sih. Misalkan ya, mungkin dalam hal event atau apa, mungkin ada teman aku yang ikut juga, tapi saya pribadi sih ya benar. Tapi aku juga harus memperkenalkan diri ke orang baru juga yang nggak aku kenal juga. Of course setuju, tapi biasa saja setujunya ya guys. Wow, banyak pertanyaan berarti guys ini. Ada baru 10%. Berarti ada 10 tema kategori berarti. Anda lebih suka menuntaskan satu proyek sebelum memulai proyek lain? Oh tentu. Saat satu pekerjaan yang aku lakukan itu harus aku selesaikan terlebih dahulu ya guys. Jadi setelah satu pekerjaan itu sudah selesai, bisa aku lanjut ke yang pekerjaan yang lain. Jadi kalau aku satu pekerjaan tidak selesai, aku ke pekerjaan lain, itu bakal menghambat ya, bakal pusing jadinya. Jadi lebih baik aku menyelesaikan satu proyek terlebih dahulu. Dan of course setuju banget, Anda sangat sentimental. Sentimental sih ya tergantung ya. Oke, netral aja. Anda suka menggunakan alat organisasi yang seperti jadwal atau tugas? Tidak.
udah terlalu banget guys. Kesalahan kecil sorry guys, Anda suka menggunakan organisasi yang tidak. Aku tidak menggunakan organisasi sesuai memang hal penting, jadi tidak setuju, tapi biasa saja sih. Kesalahan kecil pun dapat menyebabkan Anda ragu dan kemampuan dan pengetahuan Anda. Tidak, maka kesalahan kecil itu pun aku perbaiki, tapi bukan berarti aku ragu dan kemampuan aku. Tidak setuju banget. Malahan kemampuan yang aku miliki itu mungkin bisa dikatakan tolak pemikiran aku untuk apa ya guys. Aku tahu mungkin dalam hal masa depan aku gimana, jadi kemampuan yang aku lakukan itu meskipun ada kesalahan kecil aku nggak bakal ragu guys. Oke, next. Anda merasa nyaman untuk mendekati seseorang menurut Anda menarik dan memulai percakapan. Ya sih, aku orangnya secara pribadi, kalau aku tidak mengenal orang itu antara aku memulai percakapan terlebih dahulu atau enggak dia yang memulai. Jadi, tapi kebanyakan sih aku menunggu dia memulai terlebih dahulu percakapannya guys. Jadi kalau misalkan percakapan aku dengan dia itu menarik dan bikinnya aku nyaman, mungkin bakal seterusnya aku bakal bicara sama dia. Tapi enggak juga sih, karena aku bilang tadi kan ya tergantung dari aku yang memulainya terlebih dahulu atau dia memulai terlebih dahulu ya guys. Setuju, tapi setuju biasa aja. Anda tidak terlalu tertarik untuk membahas berbagai interpretasi dan analisis karya kreatif. Anda tidak terlalu tertarik untuk membahas berbagai interpretasi. Netral. Anda lebih cenderung mengikuti akal daripada perasaan. Akal, perasaan. Tapi sih aku cenderung perasaannya sih guys, daripada pemikiran aku sendiri. Oke. Tidak setuju, tapi itu yang tergantung ya dari topik apa yang aku pikirkan. Jadi tidak setuju dalam hal dalam hal biasa saja. Anda biasanya lebih suka melakukan sesuatu secara spontan daripada merencanakan aktivitas harian tertentu. Oh, tidak. Aku kalau melakukan sesuatu, aku pastinya bikin rencana dulu ya guys. Contohnya hari ini ya guys. Jadi sebelum aku bikin tag video ini, aku melakukan aktivitas rumah dulu. Jadi setelah aktivitas rumah aku selesai, baru aku bikin tag video ini ya guys. Jadi aku lebih memprioritaskan rencana terlebih dahulu ya guys. Jadi dalam jawaban aku tidak setuju banget. Aku lebih suka merencanakan dulu daripada secara spontan. Anda jarang mengkhawatirkan kesan orang terhadap diri Anda. Mengkhawatirkan sih, karena yang bisa kita katakan kesan atau saran dari dan juga kritik dari orang itu bisa sebagai acuan aku untuk memperbaiki diri aku sendiri ya guys. Oke, setuju banget. Anda senang berpartisipasi dalam kegiatan kelompok? Tergantung. Misalkan anggota kelompok itu ya sefrekuensi atau bikin aku nyaman sama mereka, yang mungkin aku bakal senang ya guys. Jadi tergantung dari anggota kelompoknya itu kayak gimana. Setuju, tapi setujunya biasa, nggak terlalu setuju ya guys. Tapi misalkan anggota kelompok itu nggak bikin aku nyaman, ya pastinya aku bakal menyendiri aja daripada aku bareng sama mereka ya guys. Itu bikin aku nggak nyaman ya. Alhasil nantinya ya memperburuk keadaan kelompok itu. So aku bakal milih bagian setuju, tapi nggak terlalu setuju banget. Anda menyukai buku dan film yang membuat Anda interpretasi sendiri tentang arti cintanya? Enggak sih. Aku kalau nonton film atau baca buku, aku nggak terlalu interpretasi juga.
Tapi enggak juga sih. Oke, tidak setuju, tapi yang tidak setuju banget. Kebahagiaan Anda lebih banyak disebabkan karena membantu pencapaian orang lain daripada pencapaian Anda sendiri. Enggak sih. Aku bakal lebih bahagia jika pencapaian yang aku lakukan itu berhasil. Ya, bakal happy, excited banget kalau pencapaian yang aku lakukan itu ataupun kegiatan aku lakukan itu berhasil. Itu bakal aku lebih bahagia. Jadi prinsipnya aku lebih baik membahagiakan diri aku sendiri. Jadi misalkan aku sudah mencapai kebahagiaan aku, baru aku membahagiakan orang lain. Ya, enggak terlalu tidak setuju, tapi tidak setuju biasa aja. Anda tertarik pada begitu banyak hal sehingga sulit untuk memilih hal yang Anda coba selanjutnya. Ini juga sih. Banyak yang ingin aku coba ya guys. Contohnya ya di dalam hal seni kayak dance, nyanyi, itu banyak apa yang ingin aku coba-coba semuanya, dari rap ya. Bahkan aku impian juga main film kayak gitu. Jadi aku bingung mana harus aku coba selanjutnya dulu atau yang selanjutnya ya guys. Tertarik, benar sih, setuju banget. Anda mudah merasa khawatir bahwa segala hal akan berubah menjadi buruk. Anda mudah merasa khawatir bahwa segala hal akan berubah menjadi buruk. Enggak terlalu. Tidak setuju. Tidak terlalu khawatir juga sih aku. Oke. Anda menghindari perang kepemimpinan. Oke, benar. Karena kenapa? Entah kenapa aku lebih sukanya menjadi sekretaris atau anggota atau bendahara. Aku nggak suka menjadi ketua atau pemimpin kayak gitu ya, meskipun nanti aku nantinya sebagai pemimpin di keluarga ya guys. Tapi kalau dalam hal kelompok aku nggak tahu kenapa pemimpin atau ketua itu bisa memberikan peran sangat besar ya guys. Dan juga jika itu tidak berjalan dengan sesuai dengan yang diinginkan, ya bakal ribet sih pemimpinnya itu. Tapi sih ya aku kuliah kemarinnya juga aku menjadi ketua juga sih, ketua kelas selama 2 tahun. Ya itu memang peran tugas pemimpin itu memang lumayan rumit karena harus mengurus ini, mengurus itu ya guys. Jadi yang pasti aku memang menghindari peran kepemimpinan itu ya guys. Setuju, tapi dalam hal nggak terlalu setuju banget, biasa saja. Anda bukan tipe orang yang artistik. Enggak kok. Saya tipe orang artistik. Tidak setuju banget. Anda merasa dunia akan menjadi lebih baik jika orang mengandalkan rasionalitas daripada perasaan. Iya sih. Tapi kalau aku pribadi aku sendiri, aku memandangkan perasaan guys daripada rasionalitas. Tapi kalau melihat secara universal, secara luas, memang rasionalitas sih. Tapi perasaan juga harus digabungkan juga dengan rasionalitas. So, netral. Anda lebih suka menyelesaikan tugas-tugas terlebih dahulu sebelum santai. Iya. Contohnya tugas kuliah guys. Ya. Aku lebih suka misalkan di hari ini. Ya, contohnya di hari ini aku diberikan tugas sama dosen. Mungkin bukan aku aja, teman-teman kuliah aku diberi tugas sama dosen dan itu kumpulnya mungkin misalkan seminggu atau 2 minggu selanjutnya ya guys. Jadi dan di malamnya itu bakal aku kerjakan langsung, mungkin secara langsung selesai atau enggak aku angsur-angsur, misalkan hari ini beberapa persen dulu, mungkin besoknya berapa persen juga atau enggak langsung full langsung selesai. Jadi aku lebih suka tugas aku kerjakan dulu, jadi misalkan sudah aku bisa santai, tenang dan pikiran aku bebas ya guys, tidak memikirkan apapun yang berkaitan dengan tugas-tugas tersebut. Jadi aku of course setuju banget. Anda senang nonton orang lain berdebat. Senang menonton orang berdebat. Tergantung topik mereka berdebat gimana ya guys. Ya,
Tergantung. Jadi netral. Anda tidak mencari perhatian orang lain. Cenderung, tapi bukan berarti aku kayak piknik gitu ya guys. Kayak cewek-cewek piknik kayak gitu, mencari perhatian orang lain dengan membohongi orang tersebut dengan perkataan kita sendiri. Tidak setuju, tapi kalau pribadi aku mencari perhatian orang lain ya juga sih, tapi aku nggak terlalu wow gitu menarik perhatian orang lain. Tidak setuju, tapi tidak setujunya biasa, tidak terlalu banget. Suasana hati Anda bisa berubah dengan sangat cepat. Tidak juga, biasa saja. Anda kehilangan kesabaran saat berurusan dengan orang yang tidak seefisien dengan Anda. Iya sih, Anda kehilangan kesabaran. Ada sih, ada teman. Mungkin bukan hanya aku ya yang kehilangan kesabaran sama dia. Bisa dikatakan satu kelas itu, ini di zaman aku kuliah ya guys, saat aku kuliah kemarin, ada satu orang yang bikin aku emosi banget guys. Mungkin bukan hanya aku, satu kelas itu yang kesabaran sama dia. Ya gimana ya, cara pembawaan, sikap, dan cara penyampaian itu bikin orang kesel guys ya. Yang mana orang tidak mau bersabar sama dia sikap pembawaannya aja kayak gitu ya. Jadi kalau masalah soal ini aku sangat setuju banget. Mungkin aku kehilangan kesabaran, mungkin aku bakal cuekin orang itu, mungkin sampai sekarang ya. True, the real ya guys, itu benar. Ada temen aku cuekin banget sama dia karena aku nggak suka sama dia dengan sikap pembawaan dia kayak gitu, penyampaian bicara dia kayak gitu ya. Aku nggak senang sama dia, tapi ya of course saat aku ketemu sama dia ya aku biasa saja. Bukan berarti temen deket, semua awalnya itu temen deket ya guys ya. Mungkin teman-teman aku yang nonton ini pasti bakal tahu siapa dia ya guys, temen deket aku. Tapi karena suatu hal yang aku bilang kayak tadi, dan bikin aku nggak senang sama dia, jadinya aku menjauh dari dia daripada aku berbuat masalah sama dia dengan kesabaran, bikin debat aja sama dia ya, daripada lebih baik aku menjauh sama dia ya. Of course banget aku sama pertanyaan ini. Anda sering menunda pekerjaan? Saya tidak setuju banget. Saya aku bilang tadi ya guys, tidak setuju banget. Anda selalu merasa penasaran dengan apa itu dari kematian? Tidak sih, tidak terlalu penasaran. Tidak setuju, tapi biasa saja ya. Anda biasanya lebih suka berada di sekitar orang lain daripada sendirian? Jujur ya, aku lebih suka sendirian, tapi misalkan ada orang-orang berkumpul itu ya sendiri juga sih ya. Tapi aku cenderung sendirian, tapi nggak selalu suka dengan sekitar orang. Itu tidak setuju, tapi biasa saja sih. Anda merasa bosan atau nggak minat saat diskusi menjadi terlalu teoritis? Ya sih, bosan. Kalau banyak teoritis daripada tidak banyak praktik ya guys. Banyak bacot ya, banyak bacot daripada nggak mau dikerjakan. Ya gimana, dikerjakan kan daripada banyak bacot. Ya, setuju, bosan. Tapi ya teoritis harus didampingi juga, jadi saat praktik juga harus ada teoritis juga. Setuju, tapi biasa saja. Oke, sudah 26 menit ya guys. Jadi mungkin satu video ini aku bikin part pertama ya guys. Tapi part pertama ini dari website ini aja ya.
next mungkin website selanjutnya. Oke, next. Anda mudah berempati pada seseorang dengan pengalaman hidup yang sangat berbeda dari yang Anda alami. Berempati. Enggak setuju, biasa saja. Anda biasanya menunda pengambilan keputusan sama mungkin. Netral, tergantung dari keputusan apa yang harus aku ambil. Misalnya mudah, yang tidak terlalu banyak pikiran, aku cepat mengambil keputusan. Tapi misalkan itu rumit banget, apa yang harus aku pilih, itu bakal lama. Jadi, I answer netral. Anda jarang mempertanyakan keputusan yang telah Anda buat. Iya sih, setuju banget. Setelah melalui minggu yang panjang dan melelahkan, kegiatan sosial meriah adalah tempat yang Anda cari. Enggak. Bisa aku banyak pekerjaan mungkin dari pagi sampai malam. Itu kegiatan sosial itu mungkin enggak sih, aku menjadi di rumah, istirahat, tidur, ya, meredakan badan daripada ya kita minggu yang panjang dan melelahkan mencari kegiatan sosial meriah itu nambah capek ya guys ya. Jadi lebih baik merasakan badan aja. Gak setuju banget. Anda sangat mengunjungi museum seni ya, karena aku orangnya seni banget, lebih suka hal-hal yang berbau seni kayak film, lukis, gambar, nyanyi, pokoknya berkaitan dengan seni itu aku senang banget ya, setuju banget. Anda sering kesulitan memahami perasaan orang lain. Tidak terlalu juga. Anda suka menyusun daftar tugas sehari-hari. Iya. Iya juga. Daftar tugas sehari-hari. Enggak setuju, tapi ini biasa aja. Anda jarang merasa cemas. Enggak. Cemas aja. Anda menghindari melakukan panggilan telepon. Enggak sih, enggak menghindari. Kecuali panggilan itu yang memang menyebalkan banget ya, jadi aku menghindari. Setuju dan biasa aja. Anda sering meluangkan banyak waktu untuk mencoba mengambil pandangan berbeda dengan Anda. Mencoba memahami pandangan yang berbeda. Anda sering menggunakan waktu mencoba memahami pandangan yang berbeda Anda. Enggak sih, biasanya netral, tergantung topiknya guys. Dalam lingkup sosial, Anda sering menjadi pihak yang menghubungi teman Anda macam kegiatan. Iya benar, terutama dalam hal janji ya guys. Misalkan ada janji ketemuan bareng teman di mana kayak gitu, aku bakal lebih naik ke mereka terus, karena aku nggak suka digantung guys. Aku nggak suka menunggu ya. Jadi mau ketemu sama teman atau sama orang, aku harus tanya dulu apa nggak benar jadi nian, jadi bener banget mau ketemuan sekarang atau enggak ya. Dalam soal ini ya benar, aku menjadi pihak yang gue teman-teman. Setuju banget. Sekarang rencana Anda terganggu, prioritas utama Anda adalah kembali ke rencana tersebut semungkin. Enggak sih ya, misalkan banyak step-step, langkah-langkah dari rencana itu, mungkin aku nggak bakal ulang dari awal, maka ulang dari yang dimana salahnya ya guys. Setuju, tapi yang nggak terlalu setuju banget ya. Anda merasa terganggu dengan kesalahan yang Anda lakukan di masa lalu ya. Setuju banget, tapi biasa saja sih. Setuju. Anda jarang merenungkan makna di balik eksistensi manusia dalam kehidupan. Tidak setuju. Jarang merenungkan ya. Iya sih, merenungkan, tapi dalam hal nggak terlalu setuju banget. Jarang aku merenungkan, enggak, jarang juga sih. Emosi lebih dominan mengendalikan diri Anda. Emosi lebih dominan mengendalikan diri Anda. Iya sih. Setuju. Biasa saja sih.
Anda sangat berhati-hati untuk tidak membuat orang teriak buruk meskipun mereka dalam masalah. Enggak. Kalau mereka memang membuat saran, untuk apa? Berhati-hati. Kalau kita membuat yang teriak buruk lagi kan, jadi mereka juga sadar dengan apa yang mereka buat salah. Kalau tidak setuju, biasa saja. Gaya kerja pribadi Anda untuk tepat, energi spontan daripada upaya yang teratur konsisten. Tergantung kondisi aku ya guys dalam hal pekerjaan. Bisa konsisten, teratur atau enggak. Ya secara spontan juga, yang tergantung kondisi aku di hari itu kayak gimana ya. Jadi netral. Ketika seseorang mengagumi Anda penasaran kapan mereka akhirnya merasa kecewa pada Anda. Enggak sih, enggak tahu, penasaran. Anda akan menyukai pekerjaan yang memuaskan untuk banyak bekerja sendiri. Ya misalkan pekerjaan itu rumit, ya aku nggak bisa kerja sendiri, lebih berkelompok, tidak setuju, tapi biasa saja. Anda percaya bahwa merenungkan pertanyaan filosofis abstrak hanya membuang-buang waktu? Percaya, tapi nggak terlalu percaya. Anda merasa lebih tertarik ke tempat yang sibuknya ramai daripada rasanya akrab. Ramai sih, lebih baik aku bilang yang ramai. Setuju, biasanya. Anda bisa mengetahui perasaan seorang sampai memandang. Enggak sih. Anda sering merasa kewalahan? Enggak juga. Ya karena yang dengan yang aku bilang tadi, pekerjaan atau kegiatan aku bakal bikin rencana dulu ya guys, jadi biar aku nggak kewalahan kayak gitu. Anda menyelesaikan berbagai hal menurut metode tanpa melakukan langkah apapun. Ya banget. Anda sangat tertarik dengan hal-hal yang kontroversial. Tertarik, tapi nggak wow gitu aku tertariknya guys. Ya, biasa saja. Anda akan merelakan peluang bagus jika Anda merasa orang yang membutuhkannya. Oh no, jika peluang itu bagus untuk aku, tak apa aku bagikan kepada orang lain. Karena aku ingin itu ya, aku harus aku dapatkan ya guys. Gak terlalu merelakan juga. Biasa aja sih. Anda kesulitan memenuhi tenggat? Enggak kesulitan. Anda yakin bahwa segalanya akan berjalan dengan baik? Setuju, biasa aja. Oh, sudah guys. Oke, pilihan Anda adalah arsitek. INTJA, tapi nggak tahu ini apa ya guys. Arsitek ada pemikir imajinatif dan strategi bisa menyebabkan rencana segala hal. Oke, hampir setengah ya guys. Jadi aku lebih dominan introvert ya, hanya berbeda 1%. Misalkan aku 50-50 ini bakal bingung ya guys. Individu introvert cenderung menyukai interaksi sosial lebih sedikit, tetapi mendalam dan bermakna, serta sering merasa tertarik pada diri. Ya, benar. Aku lebih suka hidup di lingkungan tenang daripada banyak kontroversial, banyak gitu ya guys. Intuitif, 52% intuitif, 48% penyimak. Individu intuitif bersifat sangat imajinatif, berpikiran terbuka dan tahu, alias kepo ya guys. Sorry ya guys, gak ada background di belakang Nana. Maklum, bisa dikatakan tempat tinggal aku lumayan ramai, jadi banyak kendaraan yang lewat kayak gitu.
Jadi halam maklumin ya guys. Oke, mereka menghargai originalitas dan fokus pada makna terpendam dan kemungkinan di masa mendatang. Wow, ini banyak ya guys. 65% pemikir, 35% perasa. Individu pemikir fokus pada objektivitas dan rasionalitas hingga kerap mengesampingkan emosi dan logika. Mereka condong menilai aktivitas lebih penting daripada aktivitas sosial. Penilai, oh ini juga lebih besar ya guys. 74% penilai, 26% eksploratif. Individu penilai memiliki sifat tegas, cermat, dan sangat teratur. Mereka menghargai kejelasan, kepastian, dan penyelesaian, lebih menyukai peraturan dan perencanaan daripada spontanitas. Oh ini guys ya, A-nya 64% asertif, 36% turbulent. Sifat percaya diri, tenang, tahan terhadap stres. Oke, guys, itulah ya. Next, ini sudah 37 menit ya guys, sudah lumayan panjang banget ini. Next di part 2 aku bakal lanjut ke website selanjutnya guys. Bye bye.